Bab 42 Akhir cerita. Sementara itu, suasana di restoran terasa begitu hangat. Si kecil Archie tampak duduk manis di antara Bianca dan Calvin. Bocah itu makan dengan sangat lahap, sesekali menyuapkan kentang goreng ke mulutnya sendiri hingga pipinya yang gembul bergerak-gerak menggemaskan. Setelah selesai makan, Calvin tidak langsung mengajak mereka pulang. Pria itu justru membawa Bianca dan Archie ke sebuah taman yang terkenal dengan air mancur menarinya. Siang itu, cuaca sedang bersahabat. Langit sedikit berawan sehingga udara tidak terlalu terik, sangat pas untuk berjalan-jalan santai. Di sekitar air mancur, tampak banyak anak kecil berlarian gembira, serta beberapa sepasang kekasih yang sedang asyik bersuah foto. Wah, Ail macuul benelan, pekik Archie girang. Begitu kakinya menyentuh area taman, bocah itu langsung berlari kecil mendekati tepi air mancur. Archie tampak takjub melihat pantulan dirinya sendiri di permukaan air yang jernih. Sesekali, tangan mungilnya mencelup ke air, memercikkannya ke udara lalu tertawa mengepakkan tangan. Berbeda dengan Archie yang kegirangan, Bianca yang duduk di undakan semen tepi air mancur justru mulai melipat tangan di dada. Wajahnya ditekuk masam. Pandangannya beralih menatap Calvin yang berdiri di dekatnya sambil tersenyum-senyum sendiri. Calvin, sebenarnya kita mau kemana sih? Tanya Bianca dengan nada ketus yang tertahan. Dari tadi kamu malah mengajak kami jalan-jalan ke sana kemari. Katanya mau ajak aku lihat rumah baru. Kok malah terdampar di taman air mancur ini? Omelnya. Calvin hanya terkekeh pelan, mengusap tengkuknya tanpa berniat menjawab pertanyaan Bianca. Kamu tunggu di sini, ucap Calvin tiba-tiba pergi. Sikap misterius pria itu sukses membuat Bianca makin jengkel. Tak lama kemudian, perhatian bumil itu teralih. Seorang badut dengan kostum panda yang bertubuh gempal dan menggemaskan berjalan mendekati mereka. Di tangannya, badut panda itu membawa seikat bunga mawar merah yang sangat segar dan semerah bibir wanita itu. Secara mengejutkan, badut itu berhenti tepat di hadapan Bianca dan menyodorkan buket bunga tersebut. Bianca mengerutkan dahi bingung. Ia menerima bunga itu dengan ragu-ragu, sementara tangan sebelahnya refleks memegangi perutnya. Berjaga-jaga kalau saja ini adalah taktik usil seseorang. Berbeda dengan Bianca yang waspada, Archie yang melihat badut panda langsung bertepuk tangan heboh. Panda dari mana ini? Siapa yang lepasin? Ternyata kejutannya tak berhenti di situ. Setelah memberikan bunga, badut itu merogoh sesuatu dari balik tubuhnya. Sebuah kotak beludru kecil berwarna merah disodorkan tepat di depan wajah Bianca. Klik, badut itu membuka kotaknya. Seketika itu juga mata Bianca membulat sempurna. Di dalam kotak itu, sebuah cincin emas bermata berlian berkilauan dengan begitu indahnya di bawah cahaya fajar yang temaram. Bukan cuma Bianca yang syok, Archie yang tadinya sibuk mencipratkan air langsung diam terperangah. Matanya yang bulat berkedip-kedip menatap cincin yang tampak sangat cantik dan berkilau itu. Bianca yang mulai merasa tidak nyaman segera menggelengkan kepala. Maaf, tapi sepertinya Anda salah orang. Sebelum Bianca sempat menyelesaikan kalimat penolakannya, badut itu perlahan mengangkat kedua tangannya. Ia membuka bagian kepala kostum besar itu. Begitu kepala kostum terlepas, seringai percaya diri yang sangat familiar langsung menyambut pandangan Bianca. Rambutnya sedikit acak-acakan dan peluh membasahi pelipisnya, namun mata pria itu memancarkan keseriusan yang luar biasa. Pria di balik kostum panda itu tak lain adalah Calvin. CEO itu sengaja menyamar demi melamar pujaan hatinya. Dengan gerakan mantap dan penuh percaya diri, Calvin menekuk satu lututnya di lantai semen dan berlutut tepat di hadapan Bianca. Ia menyodorkan kembali kotak cincin berlian tersebut. Bianca, maukah kamu menikah denganku dan menemaniku mengisi rumah baru kita? Ucap Calvin lantang, suaranya terdengar begitu tulus. Seketika itu juga, suasana di sekitar air mancur mendadak senyap sebelum akhirnya riuh oleh sorakan orang-orang. Sepasang kekasih dan pengunjung taman yang tadinya sibuk sendiri kini berbalik, berkerumun melingkari mereka sambil bertepuk tangan heboh. Terima, 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 sorak para pengunjung taman.
Wajah Bianca seketika memerah padam sampai ke telinga. Jantungnya berdegup tak karuan antara syok, baper, dan malu setengah mati karena menjadi pusat perhatian puluhan pasang mata. Ternyata, ini alasan Calvin mengulur waktu dari tadi. Pria itu sengaja menjebaknya demi memberikan kejutan lamaran yang sama sekali tidak pernah ia dapatkan dari Adrian. Apa aku pantas mendapatkan ini? Air mata Bianca berlinang tak terbendung karena teringat dosa dan kesalahannya di masa lalu. Calvin buru-buru berdiri dan memeluk wanitanya itu dengan hangat. Maafkan aku, Bianca. Maaf sudah mempermainkanmu waktu itu. Mulai sekarang aku akan setia padamu. Tidak akan membuatmu sedih dan terluka lagi, ungkap Calvin sungguh-sungguh merasa bersalah. Bianca mengangguk dan menerima lamaran Calvin. Calvin tersenyum sumringah. Ia hendak mencium Bianca, tetapi tiba-tiba saja kilatan kecil terlihat dari arah samping mereka. Klik. Wah, Paman Ipin bikin Bibi Bingka nangis, Aci aduin ke Opa Buyut. Teriak Arsy berhasil menangkap momen itu menggunakan kamera ponsel Bianca. Jangan, aku bisa gagal nikah sama bibimu. Apa kamu tidak mau punya paman ganteng kayak aku ini? Ucap Calvin dengan percaya diri. Gantengan ayah bulat kemana-mana, Weli. Dasar bodel tengil, masih aja mikirin ayahnya. Haha, ayo bibi kabul cepat. Jangan tinggalin aku dong. Buff. Dasar sialan, ternyata kau si bajingan itu. Lagi, Opa Buyut. Smackdown telus, biar ndak nakal lagi si Paman Ipin ini. Jangan kasih kendol. Sorak-sorai pecah di depan rumah baru Bianca. Baru 2 minggu pulih dari luka, Opa Aron sudah beraksi lagi. Buktinya, sekarang ia tengah menghajar Calvin pakai tongkat, calon menantu yang datang meminta restu sekaligus mengaku sebagai ayah dari janin di perut cucu pertamanya. Calvin tidak menyangka Arsy malah mengompori kakeknya, bukannya membantu. Padahal belakangan ini ia mulai ngefans sama si bocah. Benar-benar tidak setia kawan. Ampun, kek, saya salah. Hilaf, sumpah hilaf. Calvin menjerit sampai jungkir balik menghindari ujung tongkat Opa Aron. Leo, jangan diem aja. Bantu papa, bisik Calvin ke Leo yang berdiri kaku di samping Arsy. Tapi Leo mana berani. Anak cinga, sini sama Aci. Bialin aja papamu ini dihukum. Bial ndak nakal lagi sama cewek-cewek di luar sana, omel Arsy sambil nyambar pergelangan tangan kiri Leo. Kamu juga jangan kayak papamu, iya. Kalau nakal, Aci smackdown juga. Leo yang dari tadi cuma diam pun tetap terkena semprot. Mau gimana lagi, Leo nurut saja diseret ke ruang tengah, tempat Arsen lagi asyik nonton TV. Maklum, si kembar memang lagi numpang di rumah Bianca karena Elena dan Adrian masih bulan madu ke Eropa. Bianca yang baru keluar dari dalam langsung melongo lihat calon suaminya sudah babak belur di tangan kakeknya. Aduh, kakek, berhenti. Calvin bisa meninggal. Bianca buru-buru pasang badan di depan Calvin, merentangkan tangan sambil menatap Opa Aron tajam. Biarin aja, biar dia nyusul pamannya ke neraka. Geram Opa Aron. Bayangan Santoro yang dihukum mati karena membunuh orang tua Elena plus sederet kejahatan lain yang masih panas di kepalanya. Kek, Calvin memang keponakannya Santoro. Tapi Calvin beda. Dia berani datang, mengaku salah. Kasih dia kesempatan, pinta Bianca, matanya mulai berkaca-kaca. Dan akhirnya, Opa Aron terpaksa merestui. Bianca bertanya cepat, ikhlas nggak nih, kek? Jangan sampai udah sah malah dendam kesumat. Ikhlas, sahut Opa Aron, lalu berbalik pergi. Wajahnya puas, amarahnya sudah lunas terlampiaskan ke Calvin. Calvin yang ditinggal cuma bisa meringis. Seluruh badan rasanya seperti abis dilindas truk. Bianca menariknya ke sofa, mengeluarkan kotak P3K. Makanya kalau dipukul tuh menghindar, bukan diladenin. Omel Bianca sambil mengoleskan obat. Calvin nyengir, menahan perih. Ini tanggung jawabku. Ke kamu, ke bayi kita. Tangannya pelan-pelan menyentuh perut Bianca.
Bianca langsung luluh. Senyumnya muncul, tangannya menimpa tangan Calvin di perutnya. Tiba-tiba Calvin ingat sesuatu. Tadi aku sempat beli macaroni kesukaan kamu. Mana? Tanya Bianca mengulurkan tangan. Calvin berdiri lalu berjalan ke pintu. Tapi baru menginjak ambang pintu, Calvin kaget setengah mati. Di depannya, Adrian sudah berdiri dengan tatapan sinis. Di sisi pria itu, Elena tersenyum manis. AYAAAHBULAAAT. BUNDAAA cantik. Yap, suara cempreng bak trompet itu menggema seisi rumah. Archie berlari cepat dari ruang tengah lalu menyeruduk Calvin yang hampir jungkir balik, sebelum akhirnya ia nyemplung di pelukan Adrian dan Elena. Asem, nih bocah kalau jalan main senggol aja. Gerutu Calvin dalam hati. Bianca buru-buru menghampiri calon suaminya. Arsène dan Leo ikut menyusul. Ayah sama bunda kok pulangnya cepat. Halusnya dilama-lamain Bial Aci. Bikin onar terus. Tebak Adrian, gemas plus was-was. Ndak lo, ayah. Aci anak baik, ndak pelnah nakal. Tuh abang Acen ama anak cingai yang nakal, elak Archie dengan tampang paling melas sedunia. Mendengar itu, Calvin rasanya ingin mengamuk. Baru semenit lalu bocah ini komporin Aaron, sekarang akting amnesia. Arsène ikutan bertanya, kenapa orang tuanya pulang cepat. Elena cuma menjawab sambil memeluk Archie dan Arsène. Bunda, nggak bisa lama-lama ninggalin kalian. Makanya langsung pulang ke sini. Archie langsung menyeletuk polos, besok Aci Smackdown itu pesawatnya. Gala-gala dia bunda sama ayah bulat pulang cepat. Semuanya pun geleng-geleng kepala. Pesawat saja kena sembur maut si bocah cadel satu ini. 2 minggu kemudian, Calvin dan Bianca resmi menikah. Tidak terlalu mewah tapi berkesan di hati Bianca. Perut Bianca tampak makin membesar, jadi saksi bahwa pukulan Opa Aaron hari itu tidak sia-sia. Adrian dan Calvin, dua pria yang dulu saling sikut itu kini resmi menjadi ipar. Meski cincin kawin sudah melingkar, sisa bara kebencian masih ada di mata Adrian tiap melihat Calvin tertawa. Bukan kebencian masa lalu, tapi karena posisinya sebagai menantu di keluarga Charles merasa tersingi. Pagi di taman kanak-kanak di mana si kembar sudah mulai bersekolah. Bel istirahat baru bunyi 5 menit, tapi sudah ada yang berteriak heboh. Arsène! Arsène! Seorang anak mos-mosan lalu menghampiri Arsène di koridor. Cepat! Archie sama Cecilia mau dipukulin sama geng botak cas di lapangan. Aku sudah lapor ke kakak-kakaknya Cecilia, tapi mereka malah santai. Katanya, adik kami tidak selemah itu. Tapi Archie dan Cecilia sekarang dikepung. Lanjutnya panik. Arsène langsung buang bukunya, berlari kencang. Archie bisa berantem, tapi dia kan masih kecil, pikirnya cemas pada Cecilia. Begitu sampai lapangan, Arsène malah melongo. Yap, yang terjadi justru kebalikannya. Buff. Ampun. Duar. Maak, tolong. Archie dan Cecilia tampak mode brutal. Kombo maut dua bocah cadel barbar ini berhasil membuat geng botak cas kocar-kacir. Cecilia menendang dan Archie menyikut. Dasar anak-anak nakal, tukang pala. Sana pulang kalian. Cerocos Cecilia geram. Arsène pun hanya bisa bengong. Ia kira Cecilia anak cupu, ternyata si sabuk hitam yang menyamar. Tidak sampai semenit, geng nakal itu lari terbirit-birit sambil menangis. Tinggal Archie sama Cecilia yang tos-tosan sambil tertawa puas. Hehehe, makanya jangan belani sama anak cewek caja. Hampilkan lasain pukulan Aci. Seru Archie berkacak pinggang. Cecilia tersenyum lalu mendadak diam. Matanya yang bulat dan cerah, menerawang. Aku jadi ingat Laina. Siapa itu? Archie bertanya penasaran. Cecilia mengeluarin foto dari saku roknya. Foto dua bocah setengah bule tersenyum manis di tengah taman bermain. Mata Archie langsung menempel di foto itu, terutama ke wajah si bocah laki-laki. Penasaran, Arsène mendekat. Siapa mereka? Tanyanya sambil menunjuk. Cecilia tertawa kecil,
jarinya menunjuk satu-satu. Mereka teman-temanku dari Meksiko. Ini Eden, si bocah bakteli. Ini adiknya, Laina. Dia imut sekali. Dan, Cecil paling suka gangguin bocah ini. Jelek. Entah kenapa, dada Arsen merasa aneh. Sedikit kesal, apalagi saat ia melihat senyum Cecilia. Senyum yang beda, hanya muncul gara-gara foto itu. Arsen ingin menanyakan banyak hal soal Eden. Tapi sampai bel pulang bunyi, pertanyaannya cuma muter di kepalanya. Akhirnya Arsen pendam sendiri. Sepulang sekolah, si kembar diajak nemenin Bianca kontrol kandungan. Tidak ketinggalan, Calvin dan Adrian juga ikut. Alasannya klise, menemani istri-istri mereka. Di ruang dokter, semua menahan napas pas USG jalan. Begitu dokter bicara, "Selamat, Pak." Kembar 3. Tawa Calvin langsung pecah. Hahaha. Tawanya meledak sekencang-kencangnya sambil mengangkat Bianca. Ia muter-muter dan berteriak. "Aku menang. Akhirnya aku ngalahin Adrian." Adrian yang dari tadi sok cool langsung manyun, lalu Elena menepuk pundaknya sambil menahan tawa. Tapi belum selesai Calvin selebrasi. "Paman Ipin jangan sombong dulu ya. Ayah bulat bisa kasih 10 adik buat Arsy." Celetuk Arsy polos dengan kadelnya maksimal. Hening. Adrian dan Elena langsung syok. Mata sang CEO itu melotot, sedangkan Elena tersedak ludah sendiri. "Arsy." Arsen buru-buru menutup wajah, telinganya merah padam. Malu tingkat dewa. Sama halnya Leo yang tak tahu harus bicara apa soal calon 3 adik itu. Mungkin ia akan lebih repot dari Arsen. Calvin yang tadinya jumawa mendadak batuk-batuk. Skor 2-10. Jelas Calvin kalah telak. Bianca hanya geleng-geleng sambil mengelus perutnya. Elena mendekat lalu meraih jemari sang kakak. Tak ada kebencian atau dendam lagi, yang ada binar kebahagiaan. "Selamat ya, Kak," ucap Elena tersenyum tulus. "Sama-sama, El. Semoga kamu juga cepat hamil lagi biar aku tidak repot sendirian," balas Bianca tersenyum jahil sambil memeluk adiknya itu. "Hei, ngurus 2 aja, suka bikin jantungan, ini malah nambah 3. Bakal gimana nantinya?" Gumam Elena, tetapi dalam hati ia sangat senang Bianca mendapatkan kebahagiaannya. "Bibi, tenang saja ya, nanti Aci bantuin ulus baby mambo." "Aci ajalanin tembak-tembakan," celetuk Arsy membuat semua langsung menatapnya. ARSHYY. Tamat.